Di sini saya Muhammad Rizky Muhtadianto dengan NIM 18011110000189. Saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang hukum kepegawaian yang saya dapatkan dari mata kuliah hukum kepegawaian. Di mana hukum kepegawaian sendiri terdapat perubahan paradigma berdasarkan sejarah Indonesia, khususnya pada era Orde Baru, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk permasalahannya berupa pola pikir pemerintahan dalam struktur pemerintahan, di mana titik berat kekuasaan berada pada tangan penguasa birokrasi pemerintah yang mengabaikan rakyat sebagai unsur utama demokrasi, tidak mempunyai peran yang dapat mengontrol birokrasi pemerintahan secara maksimal. Kekuasaan ini disalahgunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menguasai struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep monoloyalitas. Semua pejabat termasuk pegawai dari berbagai lini dan layar mempunyai jabatan dan kewajiban rangkap memihak kepentingan golongan yang berkuasa. Keadaan seperti ini yang membuat sistem sentralisasi pemerintahan menjadi kuat. Konsep monoloyalitas ini berdampak terhadap penataan kepegawaian atau sumber daya aparatur pemerintahan. Secara garis besar sendiri, permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintahan adalah yang pertama, kelembagaan birokrasi pemerintahan yang besar dan tidak didukung sumber daya aparatur yang profesional. Yang kedua, mekanisme kerja yang sentralistik masih mewarnai kinerja birokrasi pemerintahan. Yang ketiga, kontrol terhadap birokrasi pemerintahan masih dilakukan oleh pemerintah untuk pemerintah dan dari pemerintah. Yang keempat, patron klien atau KKN dalam birokrasi pemerintahan merupakan halangan terhadap upaya mewujudkan meritokrasi dan birokrasi itu sendiri. Yang kelima, tidak jelas dan cenderung tidak ada sense of accountability baik secara kelembagaan maupun secara individu. Dan yang terakhir, jabatan birokrasi yang hanya menampung jabatan struktural dan pengisiannya seringkali tidak berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan berdampak pada sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Di bidang ketatalaksanaan, tantangan yang dihadapi adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah. Bidang sumber daya manusia aparatur menghadapi tantangan untuk mengembangkan sistem perancangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Konsekuensinya adalah pembentukan disiplin, etika, dan moral yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan tuntutan terhadap perwujudan aparatur pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan lebih profesional. Selain itu, terdapat sumber hukum kepegawaian yang dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material serta sumber hukum formil, di mana sumber hukum material meliputi falsafah bangsa Indonesia, yaitu keberhasilan, tujuan negara, serta faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, serta budaya. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum formil yang meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan bangsa Indonesia, jurisprudensi, serta doktrin di bidang HAM dan kepegawaian itu sendiri. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.